Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki dan sebagainya, menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadanya dan menyembahnya. Karena ini sebagai bentuk terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan janganlah menyekutukannya yang menyebabkan masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam diri kita ada 360 persendian. Dengannya kita bisa melakukan berbagai kegiatan dengan mudah. Bisa duduk, berjalan, berlari, bekerja, dan sebagainya. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya dengan beramal solih, atau dengan berzikir kepada Allah, atau sholat duha minimal 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap pagi seluruh persendian yang ada pada diri kalian hendaklah bersedekah. Bacaan tasbih subhanallah sedekah, tahmid sedekah, tahlil la ilaha illallah sedekah, takbir Allahu Akbar sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran juga sedekah. Semuanya itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setelah melaksanakan sholat subuh, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, yang bisa digunakan untuk beramal solih yang dapat mengantarkan masuk surga. Kemudian mohon juga kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan rizki yang baik, rizki yang halal, sehingga berkah hidup kita dan terhindar dari neraka. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal solih yang dilakukan pada hari itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengajarkan doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apabila ingin masuk surga, hendaklah taat kepada Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dan hendaklah sunnah-sunnahnya dikerjakan. Karena beliau adalah utusan dari Allah Ta'ala. Taat kepada beliau SAW berarti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka kepada beliau berarti durhaka kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Maka beliau SAW bersabda, siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, dia yang enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, agar mendapatkan keamanan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan masuk surga, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan kezaliman atau kesyirikan, karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, yang bisa menghilangkan bencana, musibah, penyakit dan sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mendatangkan kebaikan, kesehatan, sukses dan hidup bahagia juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah taala, berimanlah kepadanya dan beramal solih yang diperintahkannya, dan janganlah menyekutukannya dengan apapun. Maka insya Allah akan hidup bahagia dan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17, wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.